DKI Jakarta kembali mendapat predikat sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk sedunia. Dan tingkat polusi udara di ibu kota berada pada level yang tidak sehat. Dan kita akan membahas bagaimana solusi untuk mengatasi polusi udara di ibu kota bersama dengan pengamat kebijakan publik, Trubus Hardiansyah. Selamat sore, Pak Trubus. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Trubus, gimana nih kesehatan Anda saat ini? Ya, kesehatannya agak menurun, Mas, karena kondisi agak tenggorokan kan, agak mengalami. Ya. Oh, jadi Anda juga terdampak nih ya. Saat ini Anda lingkungannya di mana tinggalnya? Oh, kalau tinggal di daerah Pulau Gebang. Ya, di Pulau Gebang ya. Dan itu memang cukup terasa juga ya, sangat terasa untuk udara yang buruk ini, polusi hari-hari ini ya. Iya, kalau daerah pinggiran kan sangat terasa sekali, karena pinggiran kan berbatasan dengan Bekasi kan itu, jadi relatif ini padat gitu. Nah, bagaimana Anda melihat fenomena kualitas udara di ibu kota nih yang semakin memburuk ini? Iya, saya melihat fenomena ini akibat ini terlambat dalam penanganan. Jadi Pemprov DKI itu saya melihat tidak sungguh-sungguh atau tidak serius dalam penanganan soal ini polusi. Karena apa? Karena kalau kita lihat setahun yang lalu ya, itu sudah ada class action ya, gugatan class action dari masyarakat yang diajukan ke petitum kepada Pemprov Gubernur DKI Jakarta ya, dalam hal ini termasuk Presiden Jokowi. Tetapi dalam putusannya itu kan harusnya malah melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan itu. Tetapi yang terjadi malah kasasi. Ya, karena kasasi akhirnya kan tidak melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh atau diperintahkan oleh petitum itu gitu loh, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, penanganan selama ini kita sudah ada namanya Pergub nomor 66 tahun 2020 tentang uji emisi. Nah, uji emisi itu wajib sifatnya, tapi yang terjadi di lapangan sampai hari ini sejak Pergub itu diteken atau dikeluarkan itu sangat minim, Mas, pelaksanaan di lapangan gitu. Jadi bahkan hampir nggak ada gitu kan uji emisi yang dilakukan ya hanya parsial di sebagian tempat saja gitu, Mas. Nah, inilah menyebabkan kemudian polusi kita jadi tinggi di satu sisi. Yang ketiga, memang tidak hanya di Jakarta dalam hal ini, di luar Jakarta itu khususnya di wilayah penyangga itu kan juga dibangun industri-industri PLT listrik ya, PLTU yang berbasis menggunakan batu bara, Mas. Ini juga menyumbang juga polusi yang tinggi gitu. Tapi juga tidak ada penanganan gitu, tidak. Jadi dibiarkan seperti itu. Nah, yang lainnya ya selama ini juga industri-industri yang berbasis manufaktur misalnya itu juga masih banyak menggunakan BBM fosil kan gitu. Jadi misalnya di Kerawang, di Selat Timur dan di barat misalnya di Tangerang itu asap masih mengepul, Mas. Nah, ini tidak ada penanganan sama sekali. Dan yang terakhir menurut saya Pemprov DKI itu artinya gubernur belum pernah melakukan satu koordinasi lah paling tidak dengan penguasa-penguasa di wilayah penyangga gitu ya, sehingga duduk bersama untuk mencari solusi. Apalagi kemudian sekarang status Pak PJ ini kan sebenarnya Pak PJ gubernur kita adalah orang pusat, sebenarnya bisa mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk memaksa kepada pemerintah pusat agar bisa memanggil kepala daerah yang ada di wilayah penyangga, Mas, sehingga mereka ini bisa diajak duduk bersama mencari solusi terhadap persoalan polusi yang terjadi sekarang ini. Begitu, Mas. Baik, kalau bicara soal emisi, apakah dengan kontrol emisi itu dapat menolong menurunkan polusi di Jakarta? Kalau emisi itu hanya salah satu, Mas. Memang belum semuanya. Itu harus diikuti kebijakan yang lain. Misalnya ya, itu kebijakan pembatasan usia kendaraan bermotor. Itu penting sekali. Sebenarnya kita bisa belajar dari Singapura. Misalnya kalau Singapura itu 5 tahun, itu kendaraan di atas itu kan nggak boleh lewat. Nah, Indonesia bisa, Jakarta misalnya menerapkan yang di atas itu, taruhlah jangan sampai menyentuh 10 tahun. Misalnya cukup 6 tahun, 7 tahun. Jadi itu. Nah, itu langkah yang bisa dilakukan. Yang lainnya memang bisa saja kaitannya ini menerapkan jalan berbayar, IRP itu. Nah, kebijakan IRP itu bisa diterapkan. Ini untuk mengurangi juga kemacetan, juga harus mengurangi polusi. Yang lainnya ya kebijakan terkait dengan ganjil genap, Mas. Ganjil genap itu sebenarnya jangan hanya Jakarta. Selama ini kan yang berlaku hanya di DKI Jakarta. Tapi untuk wilayah-wilayah penyangga tidak berlaku sama sekali. Nah, inilah yang harusnya
ada semacam koordinasi, semacam kolaborasi sinergitas gitu ya tercipta, sehingga penanganannya sifatnya serentak. Yang lainnya ya kalau kebijakan sekarang ada yang diusulkan, satu ya mengenai work from home, dan satu lagi adalah 4-in-1 gitu ya, dulu dari 3-in-1 ke 4-in-1, itu menurut saya juga nggak akan efektif. Karena apa? Karena untuk work from home itu WFH ini kan hanya sasarannya hanya ASN kan gitu. Bagaimana dengan yang swasta? Sementara yang menderita ini kan tidak fokus pada korbannya, hanya masalah strateginya doang. Padahal yang menjadi korban dari polusi ini kan semua masyarakat kita ya Mas David, ya saya, ya semuanya kan gitu. Jadi dalam hal ini harusnya tidak semata-mata konteksnya strategi penanganan, tapi bagaimana kemudian dampaknya itu yang harus dilindungi, artinya masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan hukumnya gitu loh Mas. Baik, ini kalau yang Anda sebutkan tadi itu semua adalah public policy yang sudah dibuat oleh pemerintah sebenarnya begitu. Seperti misalnya ada ERP, itu mesinnya aja nongkrong aja di situ tuh, di Jalan Sudirman sana gitu ya, nggak kepake gitu. Lalu kemudian apalagi tadi yang soal akan balik lagi ke 4-in-1 gitu kan, itu kan dulu nggak efektif, lalu mau dikembalikan lagi. Lalu kebijakan apalagi sudah dicoba semuanya, tapi apa yang menyebabkan nggak berhasil jalan ya, termasuk bahkan untuk uji emisi tadi, itu kan semua sudah pernah dicoba dan sudah seperti ada sudah dibuat aturannya gitu. Ya ini Mas, karena semua kebijakan yang ditampilkan jadi tidak pada untuk diimplementasikan dalam konteks memberikan perlindungan kepada publik gitu Mas. Jadi yang kedua, memang semua kebijakan yang ditetapkan dan ditelurkan itu lebih banyak untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dan dari satu sisi ada persoalan yang paling mendasar yang ketiga Mas, tidak ada keberanian Mas, itu keberanian dari seorang pemimpin kita, itu persoalannya. Jadi kalau kebijakan regulasinya sudah ada, semua sudah ada. Rasanya begitu betul, ya. Ya rasanya begitu betul, kebijakan semuanya sudah ada, kelihatannya begitu ya. Bahkan mungkin yang membuat sudah pintar-pintar semua ini orang-orangnya. Betul. Sudah studi kasus kemana-mana, tapi habis itu nggak jalan juga. Iya, sudah ngabisin anggaran banyak. Baik, Pak, saya ingin tanya juga, bagaimana dengan usulan WFH itu kan tadi dikatakan kalau hanya ASN saja tidak efektif. Lalu apakah harus diusulkan juga untuk para swasta begitu? Ya, harus ada. Jadi ini sifatnya WFH ini sebenarnya kan WFH itu bukan untuk solusi ini. Ini kan kadang-kadang elit kita itu selalu menawarkan WFH itu seolah-olah sebagai solusi gitu loh. Padahal WFH itu kan hanyalah merupakan strategi aja untuk pengurangan, tapi harus diikuti oleh kebijakan lain. Jadi WFH ini kan bukan obat mujarab Mas, bukan aspirin yang langsung sembuh gitu ya. Tapi ini menjadi cara sebenarnya untuk mengurangi, tetapi harus diberlakukan secara serentak gitu Mas. Jadi serentak ini tidak hanya sektor government, tapi juga sektor private, sektor swasta yang juga harus ikut bertanggung jawab secara bersama-sama. Yang kedua, memang pemerintah kelihatannya ya dihadapkan oleh ini teori cost and benefit Mas. Jadi artinya cost-nya lebih besar dari benefit yang didapat. Nah padahal dalam hal ini harusnya pemerintah yang penting adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Iya, seharusnya mengacu kepada kesehatan masyarakat ya. Iya, lebih ke public health-nya harusnya masih idealnya. Jadi tidak pada persoalan politiknya. Kalau ini kan kebetulan karena tahun politik, tekanan. Kalau ini kan sama kejadian sejak tahun 2019 sama kok dengan sama sekarang nih. Dan 15 tahun Indonesia ini, Jakarta belum ada penanganan apapun mengenai penanganan terkait dengan polusi. Itu yang dikatakan Walhi itu datanya seperti itu Mas. Betul, nah itu sangat ironis sekali. Tapi memang ada satu sih Pak sebenarnya yang bisa membuat Jakarta langit biru lagi, yaitu kalau liburnya banyak itu Pak, 1 minggu libur. Itu pada keluar kota semua, maka Jakarta kembali biru. Tapi sayang sekali memang tidak ada keberanian kalau tadi Anda katakan ya, atau politically willing untuk menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan ya. Baik, terima kasih Pak Trubus Hardiansyah, pengamat kebijakan publik, sudah berbagi bersama kami. Tetap sehat Pak. Salam sehat selalu.